Agresivitas lini depan timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 bikin lawan ketar-ketir. Inilah dua fakta yang bakal membuat timnas Indonesia U23 menekuk Yordania di Piala Asia U23. Tambahan kekuatan dari Jepang. Ya, timnas Indonesia U23 sudah melakoni dua pertandingan di fase grup Piala Asia U23 2024. Meskipun melepaskan total 18 percobaan tembakan selama dua laga grup A tersebut, ada catatan penting yang harus diperhatikan. Timnas Indonesia U23 memulai turnamen dengan hasil kurang memuaskan karena kalah dengan skor 0-2 dari Qatar dan mendapatkan 2 kartu merah. Dalam pertandingan tersebut, skuad Garuda Muda kebobolan 2 gol dari situasi bola mati. Namun, pada pertandingan kedua melawan Australia, timnas Indonesia U23 berhasil bangkit. Bermain solid, tim besutan pelatih Sinteyong meraih kemenangan tipis 1-0 lewat gol dari Komang Teguh pada menit ke-45. Maka dengan hasil ini, timnas Indonesia U23 kini menduduki posisi kedua di klasemen sementara grup A dengan 3 poin di bawah Qatar yang sudah mengumpulkan 6 poin. Ya, pada duel melawan Qatar, timnas Indonesia U23 memang kalah, namun performa Garuda Muda tidaklah buruk. Ya, Garuda Muda hanya kalah karena tak beruntung dan kartu merah Ivar Jenner pada awal babak kedua. Pasukan Merah Putih mampu melepas 10 tembakan pada duel melawan Qatar, lebih banyak dari sang lawan. Hanya saja dari 10 upaya yang dilepas hanya 2 yang mengenai target. Pada duel melawan Australia, jumlah shoot yang dilepas timnas Indonesia U23 berkurang tapi tetap relatif banyak. Garuda Muda melepas 8 tembakan dengan 1 yang on target dan menjadi gol. Jadi, pada dua laga yang sudah dimainkan, timnas Indonesia U23 total telah melepas 18 tembakan. Ya, peluang timnas Indonesia U23 untuk melaju ke perempat final Piala Asia U23 2024 sangatlah besar. Mereka hanya perlu tambahan 1 poin dari laga terakhir grup A di ajang tersebut. Pada laga terakhir grup A Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan timnas Yordania U23. Laga ini akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifah Doha pada Minggu nanti malam. Timnas Indonesia U23 saat ini sedang ada di atas angin. Garuda Muda menempati posisi kedua klasemen, sementara grup A Piala Asia U23 dengan 3 poin. Sementara di sisi lain, timnas Yordania U23 ada di posisi ketiga. Mereka baru memiliki 1 poin setelah menjalani 2 pertandingan. Ya, inilah dua fakta yang bisa menguatkan peluang timnas Indonesia U23 untuk meraih kemenangan atas tim Yordania U23. Apa sajakah itu? Yang pertama, tambahan dari tenaga Jepang. Iya, ada satu pemain yang terlambat bergabung dengan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Pemain yang dimaksud adalah Justin Hubner. Pemain keturunan Belanda ini harus terlebih dahulu membela Cerezo Osaka di J-League pada musim ini. Tapi kini Hubner sudah berada di Qatar. Justin Hubner bahkan sempat dimainkan di pertengahan babak kedua saat timnas Indonesia U23 menghadapi timnas Australia U23 beberapa hari yang lalu. Hubner tentu saja akan lebih siap untuk laga melawan timnas Yordania U23 malam nanti. Mentalitas timnas Indonesia U23 pun ada di posisi yang baik setelah mereka menang 1-0 atas timnas Australia U23. Yang kedua, hasil dan jadwal timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Menang masih. Ya, pada 15 April timnas Qatar dengan 2 skor dan 0 bagi timnas Indonesia U23 di Stadion Jassim bin Hamad. Lalu pada 18 April 2024 timnas Indonesia U23 dengan skor 1 dan timnas Australia dengan skor 0 berada di Stadion Abdullah bin Khalifah. Dan pada nanti malam 21 April 2024 timnas Yordania U23 akan bertemu dengan timnas Indonesia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifah. Dan informasi bola selanjutnya, andai saja pemain keturunan yang subur di Liga Italia ini join timnas Indonesia, akan bisa menjadi skuad Sinteyong semakin mengerikan. Ya, sejumlah pemain keturunan masuk ke radar PSSI untuk proyek naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia asuhan Sinteyong, salah satunya adalah Sydney van Hooijdonk. Proses naturalisasi timnas Indonesia sedang gencar dikerjakan oleh pihak PSSI, terutama sejak Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum PSSI. Hal ini dilakukan oleh PSSI untuk dapat mendongkrak prestasi, performa, dan juga mewujudkan ambisi untuk meraih gelar juara bagi timnas Indonesia di kancah Asia dan dunia.
Salah satu program yang gencar dilakukan adalah program naturalisasi dengan scouting pemain keturunan Indonesia yang bisa memperkuat timnas asuhan Sinteyong. Ya, naturalisasi tentunya bukan hal yang baru lagi karena program ini sudah ada dimulai dari Christian Gonzalez, Diego Michel, Rafael Maitimo, Stefano Lillipali sampai John van Beukering. Kini ditangani Sinteyong sejumlah nama pemain naturalisasi yang kini sudah memperkuat timnas Indonesia. Di antaranya adalah Sandy Welsh, Jordi Amat, Shani Patinama, Ivar Jenner, dan Rafael Swick. Di antaranya ada nama Tom Heyi, Jay Itzes, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Choaon. Para pemain ini sangat berperan dalam 2 kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejauh ini PSSI bersama timnas Indonesia dinilai lebih banyak merekrut pemain bertahan. Hal itu pun menumpuk dan membuat persaingan ketat di lini pertahanan. Padahal tim Garuda juga membutuhkan striker mematikan kelas dunia agar bisa bersaing di level Asia ataupun dunia. Adapun salah satu pemain top Eropa yang kini dikaitkan dengan program naturalisasi Indonesia adalah Sydney Van Hooijdonk. Ya, striker milik klub Italia Bologna itu baru-baru ini dirumorkan sebagai salah satu pemain yang diincar oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Striker berusia 23 tahun ini saat ini dipinjamkan oleh klub Liga Italia Bologna ke klub divisi Championship Inggris yang bernama Norwich City hingga akhir musim ini. Striker kelahiran 6 Februari di tahun 2000 itu merupakan putra dari mantan pemain timnas Belanda Pierre Van Hooijdonk. Dan berdasarkan transfer market, Pierre Van Hooijdonk juga mantan asisten pelatih timnas Belanda U21 dan kini menjabat sebagai anggota dari Dewan Pengawasan NEC Breda, klub yang berkompetisi di kasta kedua Liga Belanda. Van Hooijdonk disebut-sebut punya darah keturunan Indonesia, tepatnya dari Maluku. Ya, isu ketertarikan PSSI pada Sydney Van Hooijdonk ini muncul setelah staf ahli Kemenpora Hamdan Hamedan menyebut ada pemain keturunan Grade A yang siap memperkuat timnas Indonesia. Dari situlah sejumlah nama seperti Emil Audero, Pascal Struijk, sampai Kevin Dix pun muncul, termasuk nama dari Sydney Van Hooijdonk yang tampil gemilang bersama dengan Bologna di musim ini. Sebelum menjadi pemain utama di Bologna, Sydney Van Hooijdonk tercatat 58 kali mentas di kasta teratas Liga Belanda bersama SC Heerenveen dengan catatan 22 gol. Musim terbaiknya adalah saat Eredivisie di tahun 2022-2023 yang mana ia berhasil mengemas 16 gol dari 33 penampilan bersama dengan SC Heerenveen di Liga Belanda. Sydney diboyong dari klub Belanda Heerenveen ke Bologna dengan nilai pasar 104,29 miliar rupiah. Meski begitu, keinginan masyarakat Indonesia agar timnas punya striker mematikan kelas dunia sepertinya masih belum terlaksana dalam waktu dekat ini. Pasalnya Sydney pernah mengatakan kalau dia ingin menembus skuad timnas Belanda seperti sang ayah. Striker milik Norwich City ini belum pernah masuk tim senior Belanda dan hanya dipanggil di kelompok umur 21.